Allah dalam Al-Qur'an ya juga berfirman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya manusia itu dari Allah akan kembali ke Allah. Nah, bagaimana prosesnya ya? Ruh manusia yaitu di alam arwah ya. Kemudian Allah menciptakan alam ya, tanah, bumi dan seterusnya lah, alam bumi. Kemudian bagaimana Allah cara menciptakan manusia ya, yaitu melalui pernikahan ya, di mana antara suami dan istri akan menghasilkan laki-laki ya sperma, kemudian perempuan ovum. Nah, Allah menghendaki disatukan antara ovum dan sperma, maka terjadilah nanti proses manusia. Adanya di mana? Di alam rahim. Ya. Berapa lama di alam rahim? Nah, kurang lebih 9 bulan ya, 9 bulan. Kemudian manusia nanti akan mengalami alam yang kedua yaitu alam dunia ya, alam dunia ini. Berapa lama? Wallahu alam ya, karena semuanya tergantung kepada kehendak Allah ya. Kemudian setelah begitu manusia saatnya harus mati ya atau meninggal, yang artinya yang disebut meninggal di sini adalah ruhani Allah akan simpan di alam barzah. Sedangkan jasmani dia akan bersama alam ya, bersatu dengan tanah, bersatu dengan air macam. Nanti suatu saat Allah menghendaki manusia akan bersatukan lagi ruh yang di alam warwah, kemudian jasad di alam dunia ini oleh Allah satukan lagi ya. Inilah yang disebut alam akhirat. Allah ingin membalas kebaikan seseorang atau menghukum orang-orang yang tidak taat kepada Allah ya di alam akhirat ini. Kemudian nanti akan kembali kepada Allah. Inilah yang disebut proses manusia dari Allah kembali kepada Allah ya. Selanjutnya bagaimana proses ya secara detail manusia di dunia ini ya. Kita ingat bahwa manusia itu kan mati, hidup, mati, hidup ya. Wa kuntum amwat wahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un ya. Nah, bagaimana prosesnya yang disebut mati? Nah, mati itu tadi ya, bahwa manusia jasad ini sudah terbentuk ya ketika sel ovum dan sel sperma sudah bersatu ya. Itu berapa lama prosesnya untuk siap untuk menjadi hidup? Itu kurang lebih 4 bulan ya. Kemudian setelah 4 bulan manusia akan ruh tadi akan ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad tadi ya. Tapi ini masih dalam posisi alam rahim ya. Tapi kita dalam proses hidup sebenarnya, karena namanya hidup di alam rahim. Berapa lama? 5 bulan kurang lebih ya, 5 bulan. Telah menjelaskan bahwa ketika umur janin 120 hari di perut ibunya atau di rahim ibunya, maka akan datanglah malaikat dan akan menulis 4 perkara. Malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan 4 hal. Bikatbi rizqihi wa amalihi wa ja'lihi wa syaqiyun aw sa'id. Akan diperintahkan untuk dituliskan pada rahim ibu tersebut terhadap janinnya persoalan ajalnya, rezekinya, amalannya, dan apakah dia akan rugi atau dia akan beruntung. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terbatas. Karena itu manfaatkanlah umur yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian setelah 9 bulan ya 4 sama 5, maka manusia akan mengalami namanya hidup alam dunia. Di alam dunia ini manusia akan mengalami yang namanya proses pengenalan, yaitu usia bayi ya, balita 0 sampai 5 tahun. Dan ini pentingnya ya, pendidikan bagi anak. Kalau ini salah dalam pendidikan 0-5 tahun, nah ini ke depannya akan kurang bagus ya. Maka di sini Allah memberikan waktu kepada ayah dan ibunya untuk mengurus, membina, mendidik anak usia 5 tahun ya. Disebut gold age ya.
Kemudian nanti manusia akan mengalami hidup yang namanya alam anak-anak. Anak-anak ini adalah alam latihan, ya. Artian kalau ini alam serba ingin tahu, kalau ini serba ingin mencoba, ya, mencoba. Dan di sini juga harus ada pengawasan. Kalau kurang pengawasan orang tua, ini bahaya juga nanti ke alam seterusnya, ya. Nah, kemudian setelah itu manusia mengalami alam balik. Kenapa? Atau disebut mukalaf, ya. Jadi Allah tidak langsung memberi tugas kepada manusia sebelum ada proses ini. Dan ini proses harus normal, dari sini harus normal, ya. Kemudian 9 tahun. Nah, pada saat ini manusia sangat menentukan, ya. Menentukan apa? Menentukan hidup selanjutnya. Mau ke surga atau neraka, gitu ya. Iliyin apa sijin, ya, di sini. Nah, berapa lama manusia di alam ini, ya? Berapa lama? Wallahu alam, karena hanya Allah yang tahu, ya. Hanya Allah yang tahu. Nah, nanti manusia setelah hidup di dunia, maka manusia akan mengalami mati kedua, ya. Apa ini maksud mati kedua? Yang disebut mati kedua adalah jasad ini ada di alam, ya, di alam bumi ini. Sedangkan rohani dipisahkan sama Allah, maka disebut mati. Nah, pisahan ini beda-beda, ya. Ada yang ke langit namanya iliyin. Sedangkan ada yang ke sijin. Nah, siapa orang yang ke iliyin? Adalah orang-orang yang berat kebaikannya, atau dibalik, ya, adalah yang ringan dosanya. Jadi rohani mempengaruhi jasmani. Sedangkan orang yang masuk sijin adalah orang-orang yang berat dosanya, ya, ringan amalnya, kebaikannya. Karena apa? Hidupnya selama di dunia dia lebih cenderung kepada keinginan hawa nafsu jasadnya. Maka rohani tadi tidak bisa naik ke atas, berat, ya. Maka dia masuk ke sijin. Nah, ini disiksa, ya, oleh Allah di alam sijin ini, disebut alam kubur, ya. Nah, berapa lama? Wallahu alam juga, ya. Karena Allah yang menentukan ini kapan alam rahim. Mungkin kalau Nabi Adam, sudah ribuan tahun, ya. Sedangkan kalau kita, ya, mungkin kapan waktunya, ya. Kemudian manusia nanti akan dihidupkan kembali, ya, hidup kedua, ya. Ini nanti disatukan lagi dengan ini jasad ini. Kemudian ini juga masuk ke sini jasad. Namanya alam akhirat. Nah, alam akhirat pun itu tidak langsung ke surga neraka, ya. Diproses juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengalami 4 proses, ya. 4 proses. Pertama, alam mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Jadi manusia nanti di alam mahsyar, ya, digambarkan di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa manusia itu sudah dikumpulkan di alam mahsyar. Dikumpulkan bagaimana? Di baris-baris, ya. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Dan menentukan siapa pemimpinnya. Kalau pada masa Nabi Adam, maka orang yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasul, ya, kepada Nabi, maka dia akan berada dalam jajaran barisan Nabi Adam. Kalau zaman Nabi Adam. Apakah ada yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya pada Nabi Adam? Ada. Di antaranya adalah yang kita tahu adalah Kabil. Ya, Kabil itu menantang ayahnya, ya. Dia berontak terhadap ayahnya, maka dia otomatis tidak akan masuk jajaran Nabi Adam. Begitu juga Nabi Idris, Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu ada yang taat kepada Nabi Nuh, ada yang menolak. Kalau dalam kisah kan lebih banyak yang menolaknya, ya. Nah, bagi yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, ya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia jajaran Nabi Nuh. Sedangkan yang menolak, dia akan nyingkir dari situ, nggak masuk jajaran, nggak masuk barisan, ya. Begitu juga para nabi setelahnya, ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, ya. Kemudian nanti manusia akan mengalami yang namanya hisab.
Jadi orang-orang yang tadi yang jajaran dengan Nabi dan ada yang terpisah dari jajaran Nabi atau para Rasul, maka dia dihisab ya. Yang misalnya yang baik, jadi akan dihitung ya. Karena di sini akan hitungnya secara rinci ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sedikit pun apa kebaikannya, termasuk orang yang calon neraka ya, yang buruk tadi amalnya tadi, dia akan dihitung juga, ditanya juga itu, dihisab juga, dihitung. Kenapa dia begini, kenapa begitu, kenapa begini. Dan pada saat inilah di sini ada saling menuntut ya. Makanya hati-hati ya, suami istri, bisa aja istri masuk neraka gara-gara suaminya. Atau suaminya masuk neraka gara-gara istrinya, bisa begitu ya. Karena hak dan kewajiban. Nah, di sini hisab ya. Di sini yang ditakuti oleh manusia ya, yang bagi yang beriman kepada hari akhirat. Makanya hati-hati ya, hak dan kewajiban ya. Ini namanya hisab. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya setelah kehidupan dunia ini ada 7 macam. 3 pertanyaan akan ditanyakan di alam barzakh, di alam kuburan, sebagai manzilah ula, atau sebagai tempat yang paling pertama yang akan dialami oleh seorang manusia setelah dia meninggal dunia. Dia adalah muqaddimah, pengantar untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Di alam barzakh seorang hamba akan ditanya tentang 3 perkara. Tentang siapa Allah, siapa Robnya, siapa Tuhannya, tentang agamanya, apa agamanya, dan tentang siapa Nabi yang diyakininya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidaklah akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali setelah dia ditanyakan terhadap 4 perkara. An umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan umur yang Allah berikan kepadanya. Wa an ilmihi fima fa'ala fih, dan tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan dari ilmu yang telah dia pelajari, ilmu yang telah dituntutnya. Wa an malihi min aina iktasabah, dan akan ditanyakan tentang harta benda yang diperolehnya, dari mana dia mendapatkannya. Wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah, dan juga akan ditanya, pertanyaan yang keempat adalah tentang jasadnya, jasmani yang Allah berikan kepadanya. Fima ablah, bagaimana dia memanfaatkan kekuatan jasmani, jasad yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, setelah hisab nanti ditimbang ya, ditimbang. Untuk apa timbangan mizan ini? Untuk menentukan surga mana dia yang masuk. Kemudian neraka mana dia yang dimasuki. Bagi yang terlalu banyak kejahatannya, keburukannya, dosanya, maka nerakanya paling dasar ya. Mungkin lapisan terakhir ya, namanya mungkin apa, jahanam atau namanya apa ya. Jadi masuk ke neraka. Itu tingkat-tingkatan. Bagi yang kafirnya sedikit, ya misalnya paman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ya, Abu Thalib ya. Abu Thalib itu kata Rasulullah masuk neraka. Ya kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak taat kepada risalah Rasulullah. Bagaimana kan dia itu membantu perjuangan Rasulullah? Iya, tapi ketika dia untuk syahadat, menolak dia. Tidak mau ikut kepada jajaran Nabi Muhammad gitu. Nah ini kata Rasulullah, dia masuk neraka, tapi nerakanya paling ringan gitu ya. Nah ini maksudnya. Sedangkan orang yang baik, nah yang baik juga tidak semua sama ya. Kebaikannya sangat banyak ya. Misalnya termasuk misalnya mati syahid gitu ya, atau para aulia, itu mungkin karena amalnya banyak ya dalam rangka perjuangan agama Allah, maka dia dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi.
Sedangkan yang ya asal-asalan aja gitu, tapi dia tidak banyak dosa. Sholat oke, puasa oke, tapi nggak banyak amal lah, nggak ada perjuangannya gitu biasa. Mungkin surganya paling rendah. Nah ini nanti terakhir ya. Jadi alam akhirat itu alam terakhir, ya akhirat akhir. Jadi manusia tidak akan lagi kembali lagi ke dunia dan dia akan selamanya. Kalau orang masuk surga berarti dia menikmati indahnya surga, sedangkan orang yang dia masuk neraka maka dia balasannya bagi karena di dunia tidak memanfaatkan kehidupan ini untuk sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan Allah.